bersama etika etika bisnis Islam, jalan menuju kesuksesan yang diridhoi. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh ikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur dan antusiasme, kami menyambut kehadiran seluruh peserta, moderator, dan panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Nah, tema yang kita angkat ini memiliki makna yang sangat dalam dan relevan. Nah, khususnya di tengah dinamika dunia bisnis modern yang sering kali melupakan nilai spiritual dan etika. Nah, Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk eh, dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Nah, etika bisnis Islam ini tidak hanya menekankan pada keuntungan duniawi, tetapi juga menuntun kita untuk meraih kesuksesan yang toyib, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab serta amanah menjadi fondasi utama dalam menjalankan bisnis yang berkah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar, ada hampir 1,3 miliar muslim di seluruh dunia, sekitar seperlima dari total populasi dunia. Seperti halnya agama universal manapun, keberagaman budaya juga terdapat di antara mereka. Demikian pula tingkat komitmen dan praktik keagamaan bervariasi secara signifikan antara individu dan budaya. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya menangani bisnis etika dari perspektif agama. Sementara studi spesifik budaya atau spesifik negara diperlukan. Sebuah pin penghubung ya, yang menghubungkan keduanya mungkin akan membantu. Nah, dalam tersebut adalah pin berbasis pada norma Islam, berdasarkan sumber dan ajaran yang diterima secara universal. Nah, asumsi implisit di sini adalah bahwa ajaran-ajaran tersebut memungkinkan besar akan mempengaruhi pola pikir, tindakan, peran penganutnya dalam tindakan tertentu atau yang lain. Karena sebagian besar pembaca mungkin belum sepenuhnya mengenal Islam. Nah, boleh kita lihat Bapak Ibu, istilah Islam ini berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu salima yaslimu. Nah, berarti damai, penyerahan diri, dan penerimaan secara agama. Istilah ini berarti mencoba kedamaian dengan Allah, dengan diri sendiri, batin, dengan ciptaan Allah melalui penyerahan diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, menerima bimbingan serta perintahnya. Nah, definisi ini luas. Ya. Nah, Pak Islam lebih dari sekedar agama. Dalam arti umum yang terbatas, nah, dalam arti umum yang terbatas, yang terutama berkaitan dengan aspek spiritual dan ritual kehidupannya. Faktanya, istilah agama merupakan terjemah yang tidak sempurna dari istilah Arab atau adin yang secara harfiah berarti cara hidup. Cara hidup tersebut mencakup aspek akidah, spiritual, moral, sosial, pendidikan, ekonomi, politik kehidupan, topik serta etika bisnis merupakan bagian dari integral. Nah, praktik keagamaan yang normatif. Jika demikian,
Maka penting untuk memahami dengan jelas sumber praktik normatif tersebut yang akan sering dirujuk dalam pembahasan ini. Nah, terdapat dua sumber utama ajaran Islam normatif. Nah, pertama ini yang terpenting adalah Al-Quran, ya. Nah, umat Islam, ya. Kemudian yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, kisaran 610 sampai 632 Masehi. Nah, kata demi kata oleh malaikat Jibril, ya. Sumber utama kedua sunnah atau hadis, ya, yang berarti perkataan, tindakan, persetujuan Nabi Muhammad. Meskipun perkataan hadis bukanlah perkataan Allah, namun diyakini sebagai bentuk lain dari wahyu kepada Nabi, hanya dalam makna makna saja keduanya. Nah, kemudian kalau kita merujuk, ya, merujuk pada tujuan, merujuk pada tauhid, ya. Kalau tauhid, nah, tauhid ini adalah istilah bahasa Arab yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ateisme, kepercayaan pada satu Tuhan yang bertentangan dengan dualisme, ya, politeisme atau ateisme. Nah, definisi ini tidak sepenuh menangkap makna tauhid. Nah, yang lebih mendalam, nah, tiga syarat penting yang perlu Bapak, Ibu, teman-teman serta webinar yang perlu diketahui. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, sebagai satu-satunya pencipta dan pemelihara dan pengasuh alam semesta. Nah, yang kedua, percaya bahwa hanya Allah saja yang layak disembah dan memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak terbagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengimani keesaan hakikat dan sifat Allah yang semuanya merupakan sifat kesempurnaan akhlak. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi implikasi tauhid, nah ini kita berbicara ke tauhid dulu, ya. Kalau kita berbicara ke implikasi tauhid, kesatuan ilahi disampaikan Allah melalui para nabi dan rasul yang merupakan satu persaudaraan dalam rangkaian wahyu sepanjang sejarah manusia. Nah, rangkaian ini mencapai kesempurnaan dengan risalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para nabi sekaligus utusan terakhir dengan misi universal bagi seluruh umat manusia, menggunakan ajaran-ajaran wahyu sebelumnya. Kemudian implikasi yang kedua, kesatuan umat manusia yang diciptakan Allah menggambarkan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga besar di bawah yurisdiksinya. Nah, ini perlu diketahui ini, Bapak Ibu. Kons ini menuntut orang untuk bersikap adil terhadap sesama, baik Muslim maupun non-Muslim. Seluruh aspek kehidupan berada dalam kekuasaan Allah. Sehingga pemisahan antara urusan agama dan duniawi bertentangan dengan hakikat tauhid. Kemudian merujuk ketiga, kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan di bawah kekuasaan Allah. Nah, setiap keputusan manusia tidak hanya berdampak pada kehidupan saat ini, tapi juga pada kehidupan setelahnya. Karena itu, setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan kesadaran akan konsekuensi di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian tujuan penciptaan manusia. Nah, ini bisa dilihat dalam surat As-Sajadah. Ya. Dalam surat As-Sajadah itu terdapat dalil ayatnya
berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 sampai 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Inti dalam ayat 6 sampai 9 menegaskan bahwa Allah Maha tahu yang gaib dan nyata, Maha perkasa, Maha penyayang. Dia menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Mulai penciptaan manusia dari tanah, lalu menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, bentuk manusia, meniupkan ruh ciptaannya, serta menganugerahkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun manusia seringkali kurang bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, ini dalam konteks surat As-Sajdah ya. Ini tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang kedua yaitu surat Ar-Rum ya. Itu ayat ini langsung saja. Ayat ini mengajak manusia untuk berpikir dan merenung secara mendalam tentang ciptaan Allah, baik dirinya sendiri maupun alam semesta. Segala sesuatu diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan dengan hikmah yang jelas. Nah, ini menguji manusia dan mempersiapkannya untuk kehidupan akhirat. Penciptaan langit, bumi, manusia memiliki batas waktu tertentu. Sehingga ayat ini menegaskan kepastian adanya hari kebangkitan. Dengan demikian manusia seharusnya tidak lalai, melainkan meningkatkan iman, syukur, dan kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian ayat yang ketiga yaitu dalam surat Al-A'raf ya. Surat ke-7 ayat 179 Allah menjelaskan bahwa banyak jin dan manusia diciptakan untuk neraka karena mereka memiliki hati tetapi tidak diciptakan untuk memahami. Ini banyak ya. Nah, mata tetapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar petunjuk. Mereka lalai dari kebenaran sehingga disamakan dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, sifat manusia ya. Sifat manusia dalam hal ini, dalam etika bisnis ini terdapat di dua surat. Nah, dalam surat ayat Al-Qur'an yang pertama surat Az-Zariyat ya. Surat ke-51 ini ayat 56. Di sini juga dijelaskan ibadah dalam ayat ini tidak hanya berarti ritual seperti sholat, puasa, atau doa, tetapi mencakup seluruh bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Segala aktivitas manusia, bekerja, belajar, bermuamalah, hingga menjaga hubungan sosial, baik menjadi ibadah diniatkan Allah untuk Allah dan dilakukan sesuai tuntunannya. Kemudian dalam surat Al-Mulk, ya, ini surat Al-Mulk ini ayat 2 ya. Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian untuk melihat siapa di antara manusia yang terbaik amalannya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan di dunia bukan tujuan akhir, melainkan sarana ujian. Amal terbaik bukan sekedar banyaknya perbuatan, tapi kualitas ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Allah yang Maha Perkasa berhak memberi balasan, namun juga Maha Pengampun bagi hamba yang bertobat dan memperbaiki amalnya. Nah, kemudian setelah tadi ayat surat Al-Mulk,
kemudian ini masih dalam sifat manusia. Ini juga dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum. Nah, ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan hakikat kehidupan. Bukan hanya fokus pada kesenangan duniawi yang sementara. Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhir kekal. Sehingga setiap perbuatan manusia harus diarahkan pada kebaikan dan persiapan menghadapi hari pembalasan. Nah, hal ini pentingnya kesadaran moral dan tanggung jawab dan etika dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi dan bisnis. Kemudian surat yang keempat dalam sifat manusia yaitu surat Al-A'raf ayat 185. Ayat ini juga mengajak manusia untuk menemukan alam semesta dan tanda-tanda kebesaran Allah serta mempertanyakan mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari ciptaannya. Nah, hal ini menekankan bahwa manusia harus menyadari tujuan hidup dan keberadaan mereka sehingga semua tindakan termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial dijalankan dengan kesadaran etis, tanggung jawab, kepatuhan kepada Allah dengan memahami tanda-tanda ini. Nah, manusia ini terdorong untuk bertindak adil, bijaksana, dan tidak menyalahgunakan karunia yang diberikan Allah. Nah, kemudian tantangan ini, tantangan etika utama yang dihadapi manusia. Nah, kalau dalam tahapan ini bisa dilihat ya, itu keserakahan dan materialisme. Kemudian yang kedua, ketidakadilan dan diskriminasi. Yang keempat, kurangnya kesadaran moral dan spiritual. Yang keempat, tekanan sosial dan persaingan. Ya. Banyak untuk kehidupan saat ini ya, keserakahan itu terjadi di mana-mana ya. Antara pebisnis si A dan si B itu saling berbuat serakah. Bahkan terjadinya ketidakadilan ya, juga tekanan sosial. Nah, ini sangat sangat pengaruh dalam era saat ini. Karena kalau dalam eh, berbisnis ya, etika di dalam Islam jangan serta-merta eh, untuk mengutamakan hanya keuntungan pribadi semata ya. Kita dalam Islam diarahkan dengan etika ya. Ya. Nah, dalam keserakahan dan materialisme, dorongan untuk memperoleh harta atau keuntungan secara berlebihan dapat mendorong perilaku tidak etis. Nah, itu keuntungan secara berlebihan. Ini sangat banyak ini ya, keuntungan yang lebih banyak ya. Yang penting saya untung lebih banyak gitu kan. Ini lebih dikepentingkan untuk zaman sekarang. Itu juga harus dipertimbangkan. Hmm. Yang tidak etis apa? Seperti penipuan, ya, korupsi, dan eksploitasi. Ini banyak penipuan ini ya. Apalagi eh, sekarang melalui internet, ya, medsos. Kalau dia hanya nggak secara rinci, nggak secara teliti, mereka akan gampang tertipu. Bahkan baru-baru ini ketika ada link, ya, eh, hanya mengklik tapi bisa ke hacker nomor HP-nya. Ini banyak ini terjadi. Nah, makanya kita harus selalu waspada dan harus memilah-memilih apakah itu eh, menjerumus ke penipuan, ya, atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ketidakadilan dan diskriminasi. Ini tantangan yang dihadapi manusia. Praktik yang merugikan orang lain seperti monopoli, perlakuan tidak adil, atau diskriminasi sosial dan ekonomi. Nah, menimbulkan konflik etika.
Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran moral dan spiritual. Nah, ini terkadang manusia ini juga mengabaikan tanggung jawab, ya, mengabaikan tanggung jawab moral karena kurangnya kesadaran akan pengawasan Allah. Merasa manusia itu tidak diawasi oleh Tuhan, tapi justru Allah mengawasi dalam gerak-gerik kita, gitu kan? Nah, atau akibat dari perbuatan mereka. Kemudian tekanan sosial dan persaingan. Nah, persaingan bisnis atau tekanan masyarakat. Ini juga dapat membuat individu tergoda melanggar prinsip etika untuk mencapai keuntungan atau status tertentu, ya. Kemudian dalam aturan tauhid tentang sumber daya dan perwalian. Ini kita lanjut ke slide 10, ya. Ini kita lanjut ke slide 10. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam adalah amanah dari Allah yang ditundukkan untuk manusia agar dimanfaatkan, bukan disalahgunakan. Nah, ini banyak ya, eh, khususnya di negara kita di Indonesia ini sumber daya alam ini banyak disalahgunakan. Ya, baru-baru kemarin itu berita di daerah timur ya, itu juga izinnya itu apakah sudah legal atau masih ilegal. Nah, ini banyak juga yang apa main tidak izin atau dari pemerintah setempat, ya. Ini banyak disalahgunakan. Ya, jangan salahkan manusia ya kalau alam itu rusak, ya. Contoh banjir ya di Bali. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat melihat di Instagram bahwa ini ada salah satu hotel itu, ternyata di bawahnya itu kurang lebih itu ada aliran sungai. Nah, itu yang dipertanyakan, bangunan itu sudah berizin tidak sama pemerintah setempat. Nah, ini juga terkait dengan sumber daya alam, ya. Nah, bagaimana manusia itu memanfaatkan dengan baik. Nah, bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah amanat dari Allah. Kalau udah amanat, ya kita harus menjaganya ya, menjaganya. Saya pernah ketika dinas di pusat itu pernah berkunjung ke Sentani, Papua. Ya, Sentani, Papua. Di era Presiden Bapak Jokowi, itu jembatan penghubung antara Kota Jayapura kurang lebih ya. Nah, itu kalau ada jembatan penghubung ya, jembatan non merah itu juga terrealisasi ketika eranya Pak Jokowi. Tapi eh, uniknya ini di Papua ya, bahkan di pesisir pantainya itu masih bening, masih jernih karena belum di belum dieksploitasi. Ya, jadi masih masih sangat-sangat murni. Nah, kita sebagai umat manusia ya harus menjaga alam yang indah seperti itu, jangan malah merusaknya. Nah, ini juga manusia diciptakan sebagai khalifah dan wali Allah di bumi sehingga kehidupannya mereka merupakan ujian untuk melihat siapa yang terbaik awalnya. Jadi dilihat dalam Quran Surat Al-Mulk, kemudian semua yang ada di langit itu termasuk anugerah, ya. Namun pemanfaatnya sekali lagi harus sesuai dengan kehendaknya. Tauhid. Nah, kembali lagi tauhid ini menjadi landasan bahwa Allah adalah pemilik sejati alam semesta, ya. Sementara manusia hanya pengelola yang dibatasi oleh syarat amanah. Oleh karena itu konsep harta dalam Islam selalu terkait dengan tanggung jawab kepada Allah.
Ya, Islam memandang sumber daya bukan sekedar milik pribadi, melainkan titipan Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sosial dan moral. Manusia tidak boleh merusak atau menyalahgunakan anugerah tersebut, sebab tugasnya adalah menjaga keseimbangan alam dan membangun tatanan sosial sesuai kehendak Allah. Nah, dalam konsep ini menanamkan kesadaran bahwa harta, kekayaan, dan sumber daya apapun hakikatnya bukan milik mutlak manusia, melainkan sarana untuk beribadah, berbuat adil, memberi manfaat bagi sesama. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu, dalam kondisi perwalian, ya, ini kita menuju ke kondisi perwalian. Cara perolehan harta harus halal, tidak boleh, tidak boleh pencurian, penipuan, pemerasan, transaksi haram. Ya, nah, ini harta ini harus halal. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita mengelola harta? Bagaimana kita memberikan harta kepada yang berhak? Ya, itu kita harus tahu. Ya, mohon maaf, bukan masalah, bukan dari cara pencurian. Nah, ini kadang kalau dengan cara pencuri itu akan berdampak biasanya pada yang mencuri. Nah, untuk jangka pendek itu enggak tidak terlihat secara batinnya, tapi nanti jangka panjang itu nanti akan berdampak pada orang yang mencuri. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan harta tidak boleh merugikan hak orang lain. Nah, misalnya pabrik di kawasan pemukiman mengalami akses pantai atau perairan. Nah, boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan dengan syarat ada kompensasi yang adil. Kemudian syarat kepemilikan pemilik syarat belum misalnya anak kecil maka diwakili oleh wali. Nah, ini namanya ada perwalian. Kemudian kewajiban zakat. Zakat wajib atas harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Allah. Zakat bukan pajak. Beberapa metode eksperimen ini bisa dilihat, ini hanya beberapa sekilas. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya di slide 12 ini, yaitu pada Al-Quran, ya, surat Al-Hadid. Nah, ini diibaratkan eksperimen dalam tiga hal. Yang pertama itu kitab wahyu nanti atau ilmu. Nah, mengajarkan kita pedoman hidup, membedakan benar dan salah, serta memberi arah agar kehidupan pribadi maupun sosial sesuai kehendak Allah. Dalam praktik ini tercermin pada perilaku jujur, adil, dan amanah. Nah, kemudian yang kedua itu neraca atau keadilan. Ini menjadi dasar ya dalam berinteraksi dengan sesama, dalam kehidupan sehari-hari, eh, berlaku adil dalam keluarga, pekerjaan, perdagangan maupun hukum tanpa merugikan orang lain ya. Ini harus ditekankan, jangan sampai ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu merugikan orang lain ya, terutama hal terkecil yaitu keluarga. Kemudian dalam hal ruang lingkup pekerjaan, teman bekerja, ya itu jangan sampai merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, besi atau kekuatan dan teknologi, melambangkan sarana kekuatan materi yang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Nah, misalnya dalam membangun, bekerja, atau melindungi diri, namun penggunanya harus untuk kebaikan, bukan merusak dan menzalimi. Nah, ini. Dengan demikian, bisnis dipandang bukan hanya sebagai sarana mencari keuntungan, tapi juga sebagai medium. Ya.
untuk menunaikan amanah, menjaga hak orang lain, dan mewujudkan kemaslahatan. Etika bisnis dalam Islam lahir dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Etika bisnis dalam Islam itu ya, etika bisnis dalam Islam lahir dari prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis ya, seperti larangan riba, penipuan, serta kewajiban, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian peran dan hakikat etika dalam Islam. Nah, apa saja sih perannya? Nah, beriman kepada Allah dan hari akhir menuntut seorang untuk berkata baik, bersikap ramah, dan menjaga hubungan sosial. Ya, sekaligus menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, ini sangat diperlukan ya dalam perkataan yang baik, bersikap yang ramah. Ya, kita harus menjaga hubungan sosial ya. Nah, ibadah seperti zakat, puasa, dan haji juga memiliki dimensi etika yang bertujuan membersihkan jiwa dan melatih kesabaran, serta menciptakan keharmonisan dengan kesamaan, maaf, dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah. Dari sini tampak bahwa hakikat etika dalam Islam adalah penyempurnaan iman dan akhlak. Nah, ini digarisbawahi lagi, hakikat etika dalam Islam adalah penyempurnaan iman dan akhlak. Sedangkan peranannya adalah menjadi pedoman hidup yang melandasi segala aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bisnis. Dengan kata lain, etika Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan bermoral. Lalu hakikat etika Islam. Apa sih hakikat etika Islam? Ya, hakikat etika Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana misi utama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan peranannya adalah membimbing umat agar hidup harmonis, adil, dan bertanggung jawab, baik dalam hubungan dengan Allah, ya, hablum minallah, sama manusia, hablum minanas, ya, maupun alam semesta, Rabbul Alamin. Nah, dengan demikian, etika menjadi fondasi ya, menjadi fondasi yang menghubungkan iman dengan tindakan nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Nah, kemudian dilihat dalam etika dalam produksi. Nah, Al-Quran menekankan pentingnya usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi kemaslahatan hidup. Penelitian, pengembangan, kerja keras dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, Al-Quran juga menegaskan bahwa bumi dan seluruh rezeki di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia. Ya, nah, bumi dan seluruh rezeki di dalamnya diciptakan untuk manusia, sehingga pencarian nafkah adalah bagian dari peran manusia sebagai khalifah. Nah, kita ini sebagai khalifah di bumi. Bahkan ibadah seperti sholat tidak dimaksudkan untuk menghalangi aktivitas ekonomi, ya, melainkan mengarahkan agar usaha mencari rezeki tetap dilakukan dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Nah, dengan demikian nih, Bapak Ibu, peserta webinar, bekerja dan berusaha adalah bentuk ibadah sekaligus pemanfaatan amanah yang diberikan Allah di muka bumi ini. Nah, kemudian apa saja peran etika dalam produksi? Nah, ini ada beberapa peran ya. Ada beberapa peran. Bentar. Nah, ini ada beberapa peran dalam, bentar ini ada.
Nah, ini ada beberapa peran etika dalam produksi. Nah, peran yang pertama yaitu bekerja merupakan sebuah ibadah. Peran yang kedua, kesejahteraan semua pihak. Peran yang ketiga, ketentuan proses produksi. Nah, bekerja dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sah. Nah, aktivitas ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bagian dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini bisa dilihat nanti ya, nanti referensi juga ini Quran, eh, Quran surat yang ke-51 atau ke-56. Nah, kemudian kesejahteraan semua pihak. Nah, Islam menekankan etika kerja dengan mendorong setiap orang yang mampu untuk berusaha sendiri, bukan bergantung, bukan bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun hak kaum lemah, miskin dan mudah dilindungi, Islam melarang penyalahgunaan bantuan ketika seorang masih mampu bekerja. Kemudian ketentuan proses produksi. Nah, yang pertama, produk harus halal dan tidak melanggar aturan Allah. Yang kedua, metode produksi tidak boleh mengakibatkan kerugian yang semestinya. Yang ketiga, sumber daya alam atau produktif tidak boleh dibiarkan atas nama diri sendiri, tetapi diperuntukkan untuk umat dan masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, proses produksi tidak boleh membahayakan nyawa orang lain. Nah, kemudian etika Islam dalam konsumsi. Harta untuk pembelian didapatkan secara halal. Ya, dalam Islam, harta yang konsumsi atau digunakan harus berasal dari cara yang halal, yaitu sesuai dengan aturan Allah dan bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, suap, korupsi, pencurian, atau transaksi haram lainnya. Harta yang halal bukan hanya soal jenis barang yang dikonsumsi, misalnya makan halal, tapi juga sumber dan cara memperolehnya. Konsumsi dari harta haram dapat menghilangkan berkah, merusak hati, mengurangi keberkahan ibadah, serta berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, mencari rizki yang halal merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian etika Islam dalam konsumsi yang kedua yaitu tidak boleh berlebihan. Nah, dalam Islam konsumsi tidak boleh berlebihan agar terhindar dari sifat boros dan tetap menjaga, ya, tetap menjaga keberkahan nikmat Allah. Konsumsi harus secukupnya sesuai kebutuhan. Nah, harus milih yang berlebih-lebihan tidak boleh, sedikit pun tidak boleh, tapi harus yang tengah-tengah. Au satu hak, tengahan. Nah, kemudian etika Islam dalam konsumsi yang ketiga yaitu menghindari riba. Harta yang digunakan untuk konsumsi tidak boleh berasal dari praktik riba, karena riba dilarang dan merusak keberkahan rizki. Riba yang dimaksud dalam Islam adalah tambahan atau bunga dari transaksi pinjaman atau utang yang memberatkan salah satu pihak. Jika kartu kredit atau barang kredit mengandung bunga atau interest di luar harga pokok, nah, hal itu termasuk riba atau tidak dibenarkan. Nah, ini harus hati-hati nih dalam hal riba ya. Hati-hati dalam dalam hal riba. Kemudian etika Islam dalam hal distribusi ya. Yang pertama adanya perdagangan yang halal ya. Dalam Islam barang yang diperjualbelikan dalam proses distribusi harus halal baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Artinya barang tersebut bukan sesuatu yang diharamkan seperti minuman keras ya, narkoba atau daging babi serta tidak boleh melalui cara yang batil
seperti pencurian, penipuan, atau riba dengan memastikan kehalalan barang. Distribusi menjadi sah secara syariat, membawa keberkahan dan memberikan manfaat yang bagi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu larangan perdagangan yang melanggar hukum. Nah, distribusi tidak boleh mendukung atau menyalurkan barang hasil produksi yang melanggar hukum, baik hukum syariat maupun hukum negara. Artinya barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba, babi atau produk hasil curian tidak boleh diedarkan meskipun ada permintaan pasar. Nah, menyalurkan produk haram berarti ikut serta dalam dosa produsen karena distribusi adalah bagian dari rantai rantai usaha. Ini banyak yang tidak tahu. Mereka menjalankan aja padahal barangnya atau padahal produknya cara produknya haram, tapi mereka tetap menjalankan distribusi. Nah, itu juga tetap kena dosa. Itu karena itu dari rantai usahanya ya, usaha awal. Nah, kemudian etika Islam dalam hal distribusi. Nah, ya, etika yang pertama yaitu tidak menyembunyikan barang cacat. Prinsip etika jual beli dalam Islam menekankan kejujuran. Nah, ini jual beli kita harus jujur ya, Bapak Ibu ya. Nah, kejujuran itu terutama keterbukaan antara penjual dan pembeli itu harus transparan ya. Menyembunyikan cacat barang termasuk bentuk penipuan. Nah, ini menyembunyikan barang saja yang cacat itu termasuk penipuan, Bapak Ibu ya. Ini harus kita kaji ini. Menyembunyikan barang cacat ini banyak ya, mohon maaf ini. Di barang-barang supermarket kadang ada yang termasuk barang-barang yang cacat disembunyikan ya, itu juga itu ikutnya juga penipuan ya. Nah, hal-hal seperti itu, eh, Bapak Ibu yang teman-teman kita webinar yang bekerja di supermarket ataupun yang berbisnis, ketika barang cacat ya harus kita kembalikan kepada yang eh, apa yang produksi barang tersebut ya. Kenapa? Karena kalau jatuhnya penipuan, bentuk penipuan yang diharamkan karena merugikan salah satu pihak ya, itu juga salah satu merugikan pihak. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jual beli yang diridhoi Allah adalah transaksi yang didasarkan pada kejujuran. Nah, di mana penjual wajib memberitahu kekurangan atau cacat barang, harus transparan ya, kekurangan apa barang tersebut, catatnya apa, ini harus transparan ya, nama kejujuran. Lalu pembeli berhak memutuskan untuk menerima atau menolak dengan pertimbangan harga yang sesuai. Sebaliknya, jika penjual menyembunyikan cacat dan berbohong, maka keberkahan jual beli akan hilang dan transaksi tersebut bisa menjadi haram. Nah, hanya menyembunyikan barang cacat saja bisa jadi haram. Nah, itu harus diperhatikan ya, Bapak Ibu, ketika jual beli. Kemudian etika Islam dalam hal distribusi yang kedua yaitu kejujuran dalam kontrak, komitmen dan perjanjian. Pada proses distribusi merupakan bagian penting dari etika bisnis. Setiap bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dipenuhi sesuai kesepakatan tanpa ada penipuan, manipulasi atau pengingkaran. Al-Quran ini menegaskan orang-orang beriman memenuhi janji dan perjanjian. Nah, surat Al-Maidah ya. Karena pengingkaran terhadap komitmen tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga dianggap sebagai dosa di sisi Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu etika dalam hal distribusi menahan diri dari eksploitasi atas ketidaktahuan atau kebutuhan yang mendesak. Dalam proses distribusi, praktik memberikan harga jual di bawah harga wajar atau menipu dalam lelang, termasuk horor.
Al itu ketidakjelasan, tadlis, penipuan yang dilarang dalam Islam. Tindakan ini merugikan pihak lain karena tidak mencerminkan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam harus menjunjung kejujuran. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, distribusi dalam Islam itu kejujuran, keadilan harga, menghindari eksploitasi agar tercipta keberkahan dalam perdagangan. Dan yang keempat, larangan menjual barang yang tidak ada dan dilakukan penyerahannya. Nah, dalam proses distribusi, Islam melarang menjual barang yang tidak ada atau dilakukan penyerahannya. Karena hal ini termasuk bentuk penipuan yang horor ya. Nah, ini belum pasti dan tidak dapat diserahkan akan merugikan pembeli, mengganggu kepercayaan transaksi. Nah, oleh karena itu, distribusi harus didasarkan pada kepastian barang, transparansi, dan kesepakatan yang jelas. Nah, kemudian memberikan informasi sebanyak mungkin tentang harga barang yang berlaku, pembatasan monopoli yang tidak adil, distributor diperbolehkan bersaing untuk menarik pembeli. Nah, mekanisme penegakan hukum. Nah, ini ada 4 ya mekanisme penegakan hukum. Nah, yang pertama, penegakan dimulai dari individu. Nah, setiap individu ini bertanggung jawab atas perbuatan mereka karena Allah Maha mengetahui. Allah a'lam segala yang tersembunyi dan yang tampak. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk berlaku jujur, adil dalam transaksi. Kemudian yang kedua, kesadaran moral lebih kuat daripada kontrol manusia. Rasa takut kepada Allah membuat individu mematuhi etika bisnis lebih efektif daripada pengawasan manusia. Nah, ini jangan sampai kita takut hanya sama manusia, ya. Kita takut sama Allah. Kebanyakan takut manusia ya, karena kadang bisa umpet-umpetan dari bosnya ketika ingin apa kontrol barang dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, kita harus takut kepada Allah, ya, agar etika bisnis lebih efektif daripada pengawasan manusia atau pemerintah. Dengan demikian, moral dan iman menjadi pengendali utama perilaku ekonomi. Kemudian yang keempat, peran pemerintah ini. Pemerintah hanya berperan ketika diperlukan untuk melindungi kepentingan umum atau mencegah kerugian besar. Kontrol ini tidak menggantikan tanggung jawab orang individu dalam menjalankan etika bisnis. Yang keempat, ini etika bisnis sebagai tanggung jawab moral. Ya, keberkahan dan keadilan dalam transaksi bergantung pada kesadaran dan niat baik individu. Prinsip iman menjadi dasar utama agar bisnis dijalankan secara halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian dalam paparan tadi, Bapak Ibu, ya, kesimpulannya adalah yaitu manusia sebagai wali amanah. Ya, kita semua adalah wali amanat Allah di bumi ini. Ya. Tanggung jawab moral, spiritual, memanfaatkan sumber daya yang diberikan. Ya, sumber daya yang diberikan semua aktivitas manusia, termasuk bidang ekonomi, harus didasarkan pada kesadaran akan hakikat dan tujuan keberadaannya, yaitu menjalankan amanah Allah dengan cara halal. Ya, dalam konteks etika bisnis, pemahaman ini menjadi dasar untuk menilai dan menangkap etika Islam dalam produksi, konsumsi, distribusi, sehingga seluruh kegiatan ekonomi selaras dengan nilai syariat berdasarkan nilai Allah. Dengan kata lain, aktivitas bisnis bukan sekedar mencari keuntungan belaka, tetapi juga sebagai sarana menjalankan tanggung jawab moral, sosial, dan sebagai muka bumi. Ya, mungkin cukup sekian. Bapak kembalikan kepada moderator, silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Aiman Komaruzaman atas materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita terkait etika bisnis dalam Islam.
Selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi 3 penanya yang tercepat akan mendapatkan reward berupa pulsa. Mungkin langsung saja Pak di kolom chat saya bacakan ya Pak. Sudah banyak antusias dari para peserta. Pak, sebelumnya ada dari Ibu Hadi Widianingsih. Silakan Ibu, langsung Iya. bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya dari Inspektorat Kabupaten Brebes, Pak. Di sini ada kantin kejujuran di KPT lantai 4. Yang ingin saya tanyakan, laba berapa persen dari harga barang? Umumnya seperti itu, yang sesuai dengan ajaran Islam. Laba itu berapa persen dari harga barangnya? Berapa persen? Jadi biar tidak terlalu jauh labanya dari harganya ya, harganya. Yang ingin saya Boleh. tanyakan sama Pak Ainun Homaruzaman. Terus kira-kira jenis bisnis apa saja yang diridhoi oleh Allah? Karena kan saya PNS ya, ingin bisnis sampingan di luar jam jam dinas lah katakanlah ketika di rumah untuk mengisi waktu luang. Kira-kira jenis bisnis apa saja yang diridhoi oleh Allah? Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi etika bisnis Islam dalam mencapai kesuksesan yang diridhoi oleh Allah? Kemudian, apakah ada kiat-kiat khusus dari Pak Ainun biar apa namanya ya, biar tambah sukses ini usahanya kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada Pak Ainun, bisa langsung dijawab Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Hadi Widianingsih. Kami akan menjawab ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait laba ya. Laba berapa persen dalam hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam tidak ada batasan pasti mengenai presentasi laba yang boleh diambil dalam sebuah transaksi bisnis. Nah, yang terpenting adalah transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur penipuan dan kezaliman. Nah, Islam itu, Islam itu membolehkan seorang penjual mengambil keuntungan sebesar-besarnya asalkan tidak ada penipuan dan kedua Hmm. belah pihak itu saling ridho. Nah, ini yang tadi yang bilang akad. Karena yang terpenting adalah tidak ada unsur penipuan. Yang kedua, belah pihak saling ridho. Nah, ini kenapa? Karena ini ada beberapa dalil ini Ibu Adi Widianingsih. Ya, ini bisa dilihat dalil dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 29. Nah, ini kita lihat artinya. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka, mohon maaf, dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian ada hadis juga yang menyatakan, nah ini ada hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi menceritakan bahwa Nabi Muhammad memberikan 1 dinar kepada seseorang untuk membeli hewan kurban. Dan orang tersebut berhasil mendapat keuntungan setelah menjual hewan tersebut. Nah, sebenarnya dalam praktiknya ini, eh, presentasi laba yang diambil oleh pedagang dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi perniagaan, pedagang barang yang diperjualbelikan. Nah, intinya pedagang diharapkan untuk berlaku adil dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Ya, mohon maaf. Eh, Tadi saya ulang lagi, pedagang diharapkan untuk berlaku adil dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain. Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Ini mau eh,
jenis bisnis apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam, bisnis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bisnis yang memenuhi beberapa kriteria, ya. Yang pertama yaitu yang penting halal. Bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam yang tidak melanggar hukum Allah. Kemudian yang kedua, jujur. Bisnis harus dijalankan dengan jujur dan transparan, tidak ada penipuan atau kebohongan, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, adil. Bisnis harus dijalankan dengan adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Nah, ini yang digarisbawahi juga nih, adil ya. Ini biasanya ini banyak yang tidak adil ini. Kemudian yang keempat, ini mendatangkan manfaat. Ini sebelum beberapa contoh bisnisnya, ini kriteria ya, kriteria yang diridhai oleh Allah. Yang keempat, mendatangkan manfaat. Nah, bisnis harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, lalu ini yang ditunggu nih, contoh bisnis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perdagangan, ya. Bisnis perdagangan yang dijalankan yang penting jujur dan adil. Pertanian, ya, yang dijalankan dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan. Kemudian kerajinan. Nah, ini kerajinan juga boleh. Kerajinan yang dijalankan dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, jasa. Bisnis jasa yang dijalankan dengan profesional dan amanah. Tapi kalau bisnis jasa nggak profesional ya jangan. Kalau bisnis yang diridhai jasa dia menjalankan profesional dan amanah itu diperbolehkan. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan ini. Ada beberapa jenis bisnis yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riba ya, bisnis yang melibatkan bunga atau riba, kemudian gharar. Gharar bisnis yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi. Yang ketiga, maisir, bisnis yang melibatkan perjudian atau taruhan. Kemudian haram, ya, bisnis yang melibatkan produk atau jasa yang haram. Nah, kemudian mohon maaf Ibu Hadi Widianisi, tadi faktor apa saja ya yang diminta? Faktor yang mempengaruhi. Faktor apa Oh, saja yang faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam oke, dalam mencapai kesuksesan yang diridhoi oleh Allah? baik. Nah, ini faktor apa saja yang mempengaruhi bisnis Islam yang diridhai oleh Allah. Nah, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itu ada niat yang baik, ya. Bisnis harus dijalankan dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepatuhan pada syariat. Bisnis harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar hukum Allah. Kemudian yang ketiga, keadilan dan transparansi. Bisnis harus dijalankan dengan adil dan transparan, tidak ada penipuan atau kebohongan. Yang keempat, pelayanan yang baik. Bisnis harus memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Bisnis harus inovatif dan kreatif dalam mengembangkan produk dan jasa. Yang enam, manajemen yang baik. Nah, yaitu bisnis harus memiliki manajemen yang baik dan profesional. Kemudian yang ketujuh, faktor yang ketujuh, kemitraan yang baik. Bisnis harus memiliki kemitraan yang baik dengan stakeholder, termasuk pelanggan, supplier, dan masyarakat. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kesembilan, nah ini faktor yang tadi, akhlak yang baik. Ya, bisnis harus dijalankan dengan akhlak yang baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, mungkin cukup itu Ibu Hadi Widianisi. Bagus. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator Mas Nanda. Pak. Mas Ainun ini Pak. Baik, Pak Inun, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih juga pada Ibu Hadi atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat. Dari
Bapak Hafiz Syakir Nur Hakim. Di sini ada dua pertanyaan, Pak, yaitu satu, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar dalam usaha bisnis digital di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar bisa sukses dalam hidup? Bisa mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Inon. Silakan, Bapak. Mohon maaf Mas Nanda, meningkatkan semangat belajar dalam bisnis digital. Meningkatkan semangat belajar dalam usaha bisnis digital di Indonesia. Oke, oke. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa Mas Nanda? Yang kedua itu bagaimana caranya agar saya bisa sukses dalam hidup? Mungkin ada tips dan motivasi dari Bapak. Oke, oke, baik. Ini pertanyaan, mohon maaf tadi dengan Bapak siapa ini? Bapak Hafiz. Oh, Bapak Hafiz. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Hafiz. Ya, ini pertanyaan juga baik sekali, ini bagus ini. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan semangat belajar ya? Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar dalam usaha bisnis digital di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu mengembangkan pola pikir yang tepat. Ya, Bapak Hafiz, mengembangkan pola pikir yang tepat yaitu memahami definisi dan konsep bisnis digital serta sejarah dan evolusinya. Dan yang kedua, menganalisis peluang, ya, menganalisis peluang dan tantangan bisnis digital di era modern. Yang ketiga, mempelajari berbagai model bisnis digital seperti e-commerce, platform digital, dan bisnis berbasis langganan. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan yang diperlukan? Nah, yang pertama, keterampilan analitis, ya, menganalisa data, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang kedua, keterampilan pemasaran. Nah, ini bisa ini ya, mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran digital yang efektif. Hafiz ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknologi. Menggunakan berbagai teknologi digital seperti website, aplikasi, seluler, dan media sosial. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, ini tadi semangat belajar ya. Kemudian jangan lupa mengikuti perkembangan terkini, menerapkan ilmu yang dipelajari. Ya, kalau dilihat ini Pak Abis ya, kalau perkembangan terkini ini eh, kita harus banyak membaca artikel dan blog-blog yang terkini ya tentang bisnis digital, seminar, workshop, jejaring ya, berjejaring dan profesional industri bisnis digital, kemudian memanfaatkan sumber daya online ya, seperti webinar kayak kita sekarang ini dan kurs online lainnya. Kemudian menerapkan ilmu yang dipelajari ya, membuat web bisnis digital sendiri untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Hafiz yaitu bagaimana cara sukses dalam hidup gitu kan. Nah, sukses dalam hidup dapat dicapai dengan beberapa cara ya. Bisnis ya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas ya. Bisnis tujuan yang jelas, kemudian membuat rencana yang tepat, kerja keras dan konsisten. Yang keempat, mengembangkan diri sendiri, mengelola waktu dengan baik. Nah, ini on time ya. Kemudian mengatasi rintangan, membangun jaringan, mengelola keuangan dan baik, mengembangkan mental yang positif. Nah, ini mental ini harus positif dan optimis ya. Mohon maaf, ini kebanyakan mentalnya ada yang mental yang belum ini ya, hanya bukan yang positif. Itu juga harus optimis dan pesimis ya. Belajar dari kesalahan ya. Kita banyak belajar dari kesalahan, nanti akan mendapatkan pengalaman menjadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bapak Hafiz. Oke, terima kasih. Saya kembali. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak, yang cukup menarik dari Ujang, mahasiswa ekonomi syariah. Ada dua pertanyaan sini, Pak. Intinya
bagaimana caranya konsep maslahah menjadi tolak ukur dalam bisnis modern, bukan cuma sebagai jargon keren aja, apalagi di tengah pasar yang gila-gilaan buat ngejar profit. Lalu pertanyaan kedua, Pak, kalau ngomongin Sebentar, ya Pak, sebentar Mas Anda. Eh, Cara maslahat menjadi tolak ukur, lalu cara konsep masalah menjadi tolak ukur dalam bisnis modern. oke, siap. Ya, terus Dan pertanyaan kedua itu bagaimana caranya uh, agar prinsip syariah tetap jalan, karena kan biasanya di lapangan itu berbeda dengan ideal syariah. Bagaimana caranya agar prinsip syariah tersebut tetap jalan tapi nggak bikin pelaku usaha kecil jadi makin berat, Pak? bagaimana cara konsep syariah itu agar tetap jalan ya? Iya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan ya dari pertanyaan Mas Ujang ya, ini Ujang. mahasiswa ya. Mahasiswa mana ini Mas ini? Masya Allah. Nah, oke, baik. Ini kita sama-sama pengkaji syariah ini ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara konsep maslahah menjadi tolak ukur dalam bisnis modern? Nah, konsep maslahah dapat menjadi tolak ukur dalam bisnis modern dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut ya. Kalau kita tarik ulur dulu Mas Ujang, maslahah ya. Kita lihat pengertiannya. Maslahah itu adalah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yaitu memberikan perlindungan dan proteksi terhadap 5 hal fundamental agama: diri, keturunan, akal, dan harta. Ini penerapan maslahah dalam bisnis. Nah, yang pertama yaitu menjaga keseimbangan, menimbang manfaat mudarat dari setiap keputusan bisnis untuk memastikan keseimbangan antara keuntungan dan dampak sosial. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum, mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, menghindari kerusakan. Nah, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian pada masyarakat dan lingkungan. Nah, kita tarik lagi kriteria masalah dalam bisnis. Nah, ini banyak lagi nih ya. Nah, ini kriteria masalah dalam bisnis. Nah, kemudian yang pertama masalah dururiyah. Nah, ini keseimbangan, masalah hajiyah, juga keseimbangan, ini masalah kemaslahatan pokok, kemudian masalah tahsiniyah, keseimbangan juga, tapi ini sifatnya pelengkap. Nah, contoh penerapan maslahah. Nah, ini maslahah ya. Intervensi harga pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi harga untuk mengembalikan keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian larangan dumping ya, larang praktik dumping yang tidak adil dan dapat merugikan industri dalam negeri. Nah, itu konsep maslahah menjadi tolak ukur ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, ya pertanyaan kedua Mas Ujang ya. Ini cara konsep syariat tetap berjalan ya. Nah, sebenarnya untuk membuat konsep syariat tetap berjalan dalam bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini Mas Ujang. Ya, yang pertama adalah prinsip dasar syariah. Nah, prinsip dasar syariah yang pertama integritas dan kejujuran. Menjalankan bisnis dengan penuh kejujuran dan transparansi dalam segala aspek, termasuk produk, layanan, dan hubungan dengan pihak terkait. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Mengutamakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti berbagi keuntungan dan memberikan kesempatan kerja kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis tanpa diskriminasi terhadap pelanggan, karya, dan mitra bisnis. Nah, ini cara penerapannya ini seperti ini Mas Jang. Penerapan syariah dalam bisnis, menghindari riba dan judi ya. Menghindari riba, kemudian
penghargaan terhadap ketenaga kerjaan, ya, mohon maaf, memperlakukan karyawan dengan baik, memberikan hak-hak yang layak, dan upah yang adil. Dan yang ketiga, menjaga keberlanjutan lingkungan, mengoperasikan bisnis tanpa merusak lingkungan, ambil langkah-langkah untuk menjaga alam. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah etika bisnis Islam, yang tadi sempat Bapak jelaskan. Yang pertama itu tauhid atau keesaan, menjalankan bisnis dengan kesadaran bahwa segala tindakan adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua keseimbangan atau equilibrium, ya, equilibrium menciptakan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan agama. Kemudian kehendak bebas menggunakan kebebasan dalam berbisnis dengan bijak dan bertanggung jawab. Ya, mungkin seperti itu Mas Ujang. Kembalikan ke moderator, Mas Nanda, silakan. Terima kasih Pak. Ini ada 3 penanya terakhir Pak. Yang pertanyaan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Mas Teguh. Mas Teguh memiliki 2 pertanyaan Pak, yaitu yang pertama intinya yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap batas antara strategi persuasi dan praktik penipuan. Oke, bagaimana pandangan Islam terkait batas antara strategi persuasi dan praktik penipuan. Oke. Dan pertanyaan kedua itu Pak, apa mohon maaf Mas Nanda, antara strategi persuasi dan praktik penipuan. Oh, praktik penipuan, baik. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa indikator yang bisa digunakan untuk menilai bahwa usaha sudah sejalan dengan etika bisnis Islam? Oh, intinya apa indikator yang bisa digunakan ya? Ya. Yang bisa digunakan dalam menilai bahwa usaha sudah sejalan dengan etika bisnis Islam. Oke, baik. Boleh langsung jawab? Baik. Oke, ini Mbak menjawab pertanyaan yang pertama dari saudara Teguh ya. Nah, ini yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama ini sangat bagus ini. Ya. Jadi pandangan Islam terkait antara strategi persuasi dan praktik penipuan. Nah, ini kalau kita tarik dulu lagi dalam perspektif Islam, strategi persuasi dan praktik penipuan memiliki batas yang jelas. Ya, Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku jujur dan transparan. Tadi sempat saya jelaskan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis dan berinteraksi sosial. Nah, batas antara strategi persuasi dan praktik penipuan. Nah, yang pertama adalah kejujuran. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam promosi produk dan jasa. Menjual harus menjelaskan secara jujur tentang produk yang dijual tanpa menyembunyikan cacat atau kekurangan. Nah, ini intinya jangan menyembunyikan cacat dan kekurangan. Yang kedua yaitu transparansi. Ya, Islam mendorong transparansi dalam segala aspek transaksi, termasuk harga, kualitas produk, dan kondisi barang. Yang ketiga, larangan penipuan. Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan, termasuk dalam promosi produk atau jasa. Penipuan dapat berupa pernyataan palsu, penyembunyian fakta, atau manipulasi informasi. Nah, ini ya beberapa. Nah, kemudian apa konsekuensi penipuan? Nah, konsekuensi penipuan akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kehilangan, yang kedua, kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, mendapat siksaan di akhirat. Jadi dalam bisnis penting nih untuk membedakan antara strategi yang etis dan praktik penipuan. Nah, ada batasan keduanya, kita dapat menjalankan bisnis dengan cara yang jujur dan
transparan, serta membangun kepercayaan dengan pelanggan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu indikator, ya. Indikator yang bisa digunakan dalam menilai bahwa usaha sudah sejalan dengan etika berislam. Nah, berikut beberapa indikator ya yang dapat digunakan untuk menilai bahwa usaha sudah sejalan dengan etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu kejujuran dan transparansi. Usaha dijalankan dengan jujur dan transparan segala aspek, termasuk promosi produk, harga dan produk, kemudian keadilan atau kesetaraan. Usaha dijalankan dengan adil dan setara bagi semua pihak, ya, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Usaha memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti memberikan kesempatan kerja, berbagai keuntungan, dan menjaga lingkungan, larangan riba dan judi, penghargaan terhadap ketenagakerjaan, menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, komitmen yang baik, ya, usaha memiliki komitmen yang baik dengan stakeholder, pelanggan. Kemudian yang ke-8, akuntabilitas, yaitu usaha memiliki sistem akuntabilitas yang baik untuk memastikan bahwa usaha dijalankan dengan tanggung jawab dan transparan. Berikut jawabannya Mas Teguh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Silakan Mas Pak, Nanda. terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Bapak. Ada dari Pak Denji Julian. Ada 3 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa nanti dilanjutkan di grup chat saja, digunakan mengingat waktu yang ada. Untuk pertanyaan dari Bapak Denji, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menerapkan konsep hibah di era digital saat transaksi makin sulit diawasi. Oke, terus Pertanyaan kedua, apakah etika bisnis Islam menjadi solusi dalam isu keberlanjutan lingkungan? apakah etika bisnis Islam Bisa menjadi solusi dalam isu keberlanjutan lingkungan? bisa menjadi keberlanjutan, ya? Ya, bisa menjadi solusi dalam isu keberlanjutan lingkungan. Oke, lanjut. Dan pertanyaan terakhir, Pak, di tengah dominasi platform digital internasional, bagaimana peluang membangun ekosistem bisnis Islam yang kuat tanpa harus kehilangan prinsip? Bagaimana, mohon maaf, Nanda, bagaimana peluang? Bagaimana peluang membangun ekosistem bisnis Islam Oke, yang kuat tanpa kehilangan prinsip? baik. Boleh, Pak, langsung dijawab? Tanpa kehilangan prinsip, ya? Iya, Pak. Oke, ini dengan Bapak siapa? Pertanyaan dari Pak Denji Julian. Pak Dendi, ya. Baik, saya jawab Pak Dendi. Oh, pertanyaannya luar biasa semua ini pertanyaannya ini. Baik, ini tadi pertanyaan yang pertama, yaitu apakah etika bisnis bisa menjadi solusi dalam isu keberlanjutan? Betul ya Mas Anda, ya? Oke, itu yang pertanyaan pertama tadi ya dari Mas. Itu ya. Baik, etika bisnis Islam ini dapat menjadi solusi dalam isu keberlanjutan, ya. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Yang ketiga, membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi. Nah, dalam konteks keberlanjutan, etika bisnis dapat membantu. Nah, ini yang pertama, mengembangkan bisnis berkelanjutan, mengintegrasi nilai berkelanjutan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian bagaimana peluang membangun ekosistem bisnis Islam yang kuat tanpa kehilangan prinsip. Nah, ini juga bagus juga ini pertanyaannya.
Membangun ekosistem bisnis Islam yang kuat tanpa kehilangan prinsip dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, mengembangkan pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bisnis, ya, Islam dan prinsip-prinsip melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, membangun jaringan dan kemitraan, membangun jaringan dan kemitraan dengan stakeholder yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memperkuat ekosistem bisnis Islam. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur, yaitu mengembangkan infrastruktur yang mendukung bisnis Islam seperti lembaga keuangan syariah, pasar syariah, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam Islam untuk meningkatkan daya saing kualitas produk dan jasa, mengembangkan sistem akuntabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian mengembangkan kerangka hukum dan regulasi, pengumuman kerangka ya. Jadi regulasi yang mendukung bisnis Islam dan memastikan bahwa prinsip-prinsip itu tidak dilanggar. Nah, peluang ya, peluang yang dapat dijelajahi seperti fintech syariah, ya, e-commerce syariah, pengembangan produk dan jasa halal, ya. Nah, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Anda. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa. Uh, Mungkin mengingat waktu yang ada, kita akhiri saja sesi tanya jawab ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ainun Komaruzaman MSI atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua terkait bisnis yang bukan hanya sekedar mencari manfaat, tapi merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua untuk terus beradaptasi dalam menjalankan bisnis. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dan aktif dalam bertanya sehingga menghidupkan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Bagi para peserta dimohon membuka kameranya. Baik, saya pimpin. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Baik, berakhirnya sesi dokumentasi merupakan akhir dari acara kita. Terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap semua peserta yang telah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anda atas webinar. Terima kasih Bapak.